warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siti Hadijah, dari SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, calon guru penggerak angkatan ke-10. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran vs pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Oke. Sebelum saya mempelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dalam paradigma lama mengajar bagi guru adalah menyampaikan materi pelajaran. Jika guru sudah menyampaikan materi pelajaran, maka ia merasa telah melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, tidak ada komunikasi yang memadai antara guru dan murid. Artinya, komunikasi hanya satu arah, yakni dari guru ke murid. Yang ketiga, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai serta pokok materi yang akan disampaikannya, sehingga murid tidak tahu arah dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, metode ceramah sebagai metode utama penyampaian materi pelajaran karena guru tidak pernah menyusun strategi pembelajaran dengan baik. Demikian pula dengan alat bantu mengajar, guru jarang sekali menggunakannya. Yang kelima, guru tidak pernah menggunakan media pembelajaran secara optimal. Yang keenam, guru tidak pernah melaksanakan umpan balik dan refleksi. Yang ketujuh, tidak ada kriteria yang jelas tentang keberhasilan guru mengajar. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Banyak, tapi saya rangkum menjadi 4. Yang pertama, saya mulai mengajar berpusat kepada murid, student center. Murid memiliki kesempatan belajar sesuai dengan gayanya sendiri, sehingga saya sebagai guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan administrator. Yang kedua, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Murid dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pelajaran. Yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid merdeka mencari dan menemukan sendiri materi. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan analisis materi. Yang keempat, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh proses belajarnya murid dalam upaya mencapai tujuan. Materi pelajaran yang dikuasai murid dapat membentuk pola pikir, pola perilaku mereka.
Selanjutnya, apa yang segera saya akan terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya mencoba semaksimal mungkin untuk istiqomah. Yang pertama, prosedur pengajaran dimulai dengan konsep mengajar, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kemudian menentukan kriteria keberhasilan mengajar, menyusun rencana pembelajaran, baik strategi, metode, media, ataupun sumber belajar. Merencanakan aktivitas dan prosedur pembelajaran. Langkah yang kedua, saya bertanggung jawab dalam merencanakan pembelajaran. Artinya, saya wajib memahami kurikulum, merumuskan tujuan pembelajaran dan kompetensi, memahami dan menguasai materi pelajaran, memahami dan menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran, memahami dan dapat memanfaatkan berbagai media dan sumber pembelajaran. Langkah ketiga, guru atau saya bertanggung jawab sebagai pengelola pembelajaran. Dalam hal ini, saya harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam pengelolaan kelas, kemampuan sebagai fasilitator, kemampuan pengelolaan kelas, kemampuan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator. Yang keempat, saya harus bertanggung jawab sebagai evaluator. Dalam hal ini, harus memiliki kemampuan evaluasi untuk menentukan keberhasilan murid dan kemampuan evaluasi untuk menentukan keberhasilan guru. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semangat bergerak, calon guru penggerak.